Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Mudah-mudahan kalian semua yang menonton masih dalam keadaan sehat, keep health, keep spirit dalam mengikuti praktikum therapeutic drug monitoring. Kali ini saya akan membahas mengenai peranan parameter farmakokinetik dalam therapeutic drug monitoring. Setelah materi saya yang pertama adalah mengenai aplikasi atau bagaimana sebenarnya prinsip, cara, metode, dan apa tujuan dilakukannya therapeutic drug monitoring, maka kali ini saya akan mengupas mengenai apa parameter atau bagaimana cara kita menginterpretasikan nilai atau hasil dari therapeutic drug monitoring, di mana tujuan dari therapeutic drug monitoring adalah untuk menjamin efektivitas terapi atau tercapainya suatu efek terapi dengan meminimalisir terjadinya side effect atau adverse drug reaction atau drug related problems. Nah, peranan parameter farmakokinetik dalam therapeutic drug monitoring ini saya fokuskan pada waktu paruh, konsentrasi minimal, dan maksimal pada suatu kondisi yang dinamakan dengan steady state. Ya. Mari kita lihat satu persatu. Oke, pertama kita akan melihat konstanta laju eliminasi atau yang biasa kita kenal dengan simbol K kecil dan waktu paruh atau biasa kita kenal dengan simbol T setengah EL atau T setengah eliminasi. Nah, konstanta laju eliminasi atau K kecil dan waktu paruh T setengah biasanya pada semua obat-obatan, bukan semua ya, sebagian obat-obatan mengikuti farmakokinetik orde pertama, di mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa orde obat itu ada yang orde 0 dan ada yang orde pertama. Nah, di mana prinsip farmakokinetik orde pertama ini menjelaskan bahwa suatu proses berkurangnya jumlah atau konsentrasi obat di dalam tubuh itu dapat digambarkan secara logaritmik seiring dengan berjalannya waktu. Jadi di sini terlihat ada suatu kurva logaritmik di mana sumbu X adalah waktu dengan satuan jam dan sumbu Y merupakan AB atau C, ya, atau konsentrasi obat di dalam tubuh atau jumlah obat di dalam tubuh atau konsentrasi obat di dalam plasma. Nah, obat itu ketika diberikan pada waktu 0, dia juga konsentrasinya di dalam tubuh masih 0. Lalu seiring dengan bertambahnya jumlah obat atau konsentrasi obat di dalam tubuh, maka konsentrasi obat itu akan naik secara terus-menerus sampai pada suatu titiknya dia akan mencapai suatu nilai maksimum atau konsentrasi obat maksimum pada waktu Tmax, ya, dengan Tmax atau waktu obat mencapai konsentrasi maksimum. Dan pada kondisi tertentu, titik tertentu, konsentrasi obat akan mengalami suatu keadaan yang dinamakan dengan steady state, ya, laju obat yang masuk dan laju obat yang keluar itu sama atau seimbang. Lalu setelah mencapai suatu keadaan steady state, maka obat akan mulai akan menurun secara perlahan-lahan, seperti kurva ini. Nah, garis ini menunjukkan adanya penurunan, ya, proses penurunan konsentrasi obat di dalam tubuh atau di dalam plasma seiring dengan berjalannya waktu. Ini adalah konsentrasi obat, ya, pada saat ini sudah mencapai maksimum, lalu menurun, mulai mengalami penurunan konsentrasi obat di dalam plasma. Dan di sini ada yang dinamakan dengan C2, ya. Di sini bisa kita simbolkan dengan C1, ya, atau konsentrasi obat pertama atau maksimal, atau biasanya kalau konsentrasi obat maksimal dengan simbol Cmax. Dan di sini ada C2, artinya kadar obat pada fase penurunan. Nah, di mana fase penurunan itu digambarkan dengan adanya suatu nilai minus, ya, nilai minus, sehingga bisa dicari dengan konsentrasi obat di dalam tubuh pada waktu tertentu, ya, pada waktu 2 jam misalnya seperti ini, atau saya mau pada saat 3 jam, berarti ini adalah C3. Saya ingin melihat
berapa konsentrasi obat pada waktu 2 jam, setelah 2 jam, atau 3 jam, atau 4 jam, atau seterusnya. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan ya konsentrasi awal ini C0 dengan suatu fase penurunan, di mana fase penurunan ini adalah epsilon pangkat min KT. K-nya adalah laju, konstanta laju eliminasi atau K kecil, dikalikan dengan waktu di mana di saat kita ingin mengetahui konsentrasinya. Misalnya saya ingin mengetahui berapa sih konsentrasi obat pada waktu 2 jam, berarti T-nya 2 jam. Ketika 3 jam, maka T-nya 3, 4 demikian dan seterusnya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah fase penurunan ini digambarkan dengan adanya epsilon pangkat min KT. Itu untuk mengetahui gambaran farmakokinetik orde pertama. Jumlah obat yang dikeluarkan per satuan waktu atau yang biasa dengan simbol R, ya, R itu RE ya, biasanya satuannya adalah miligram per jam ya, karena jumlah obat itu miligram, yang dikeluarkan per satuan waktu per jam akan bervariasi dan berbanding lurus dengan konsentrasi obat. Konsentrasinya besar, jumlahnya juga besar. Persamaannya ini tadi yang di depan ya, berturut-turut adalah konsentrasi plasma awal dan akhir interval waktu. Nah, ini juga bisa digambarkan sebagai misalnya saya letakkan C-nya di sini, C4 ya, atau C3. Ini sama dengan adalah konsentrasi pada interval sudah pada fase akhir ya, fase penurunan. Oke, lanjutkan. Penurunan konsentrasi obat itu akan membentuk kurva cekung ini ya. Bila diplot sebagai C versus waktu dan membentuk garis lurus, bila diplot sebagai log C versus waktu. Jadi kalau kita mengeplotnya Y-nya ini adalah konsentrasi dan X-nya ini adalah waktu, maka dia akan membentuk kurva cekung. Ya, mungkin pernah melihat ya gambar kurva cekung seperti ini. Ya, jadi ada yang naik. Ini sebenarnya ada garis naik ya, garis naik lalu melandai. Tapi kalau di sininya adalah kita gunakan logaritma ya, log begitu, maka ini akan membentuk suatu garis lurus seperti ini, gitu ya. Mudah-mudahan bisa tergambarkan. Obat-obat orde pertama memiliki volume distribusi dan clearance yang konstan. Diasumsikan tidak ada perubahan status klinis pasien. Jadi obat-obatan yang memiliki asumsi atau mengikuti orde pertama, farmakokinetik orde pertama, itu memiliki volume distribusi ya, dan clearance yang konstan. Tetapi dengan asumsi tidak ada perubahan klinis pada pasiennya, tidak ada perubahan fungsional atau patologis khusus pada pasien. Sehingga pada farmakokinetik orde pertama itu nilai VD dan clearance-nya konstan. Dan gambaran kurvanya seperti yang di depan ini. Ya. Nah, ini adalah gambaran eliminasi obat tiap waktu. Ini tadi yang seperti saya sampaikan, ketika kita menggunakan konsentrasinya adalah log, ya, kita logkan konsentrasinya. Misalnya kita sudah ukur begitu ya, kita ukur lalu kita plotkan di kertas semi logaritmik begitu, lalu kita plotkannya berupa nilainya berupa log C, log konsentrasi, maka akan membentuk suatu garis lurus. Nah, grafik log AB atau C versus waktu membentuk garis lurus. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan oleh AB atau C0 untuk turun sampai dengan setengah nilai awal. Jadi, waktu paruh eliminasi adalah jumlah obat telah mencapai 50%. Atau kalau tes setengah eliminasi ya waktu yang dibutuhkan obat untuk mencapai 50% dari dosis awalnya untuk dieliminasi. Nah, di sini kan ada dosisnya masih 0 ya, karena T-nya 0. Lalu pada 1 jam kemudian di sini sudah mencapai T setengah. Nah, T setengah di sini sudah 5. Nah, di sini diyakini sudah terjadi sudah tercapai tes setengah eliminasi atau 50% obatnya sudah akan tereliminasi.
begitu, atau 50%-nya sudah terabsorpsi, 50%-nya dieliminasikan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana efek perubahan dosis pemeliharaan pada konsentrasi plasma dalam keadaan tunak. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang apa itu waktu paruh, eliminasi, apa itu konstanta laju eliminasi ya pada farmakokinetik orde pertama. Sekarang coba kita lihat yang kaitannya dengan dosis pemeliharaan. Jadi keadaan itu ada keadaan tidak tunak atau keadaan tunak. Nah, dosis itu juga secara umum ada yang dinamakan dengan loading dose atau dosis muatan, ada yang dinamakan dengan dosis pemeliharaan. Ya, dosis muatan atau loading dose itu biasanya diberikan dengan dosis yang besar. Ya, dosis yang besar satu kali suntikan biasanya disebut dengan bolus ya. Lalu fungsinya adalah untuk mencapai steady state secara cepat. Ketika obat sudah mencapai steady state, sudah mencapai konsentrasi maksimum, maka efek terapi yang dirasakan juga akan maksimal. Nah, ada obat-obat yang sangat lambat sekali untuk mencapai steady state. Nah, sehingga perlu adanya loading dose ini atau dosis muatan untuk bisa segera mencapai steady state. Jadi laju yang masuk dengan laju yang keluar itu sama. Lalu ada juga yang dinamakan dengan dosis pemeliharaan atau maintenance dose, di mana dosis yang diberikan itu secara berulang. Nanti akan kita lihat model kurva ketika obat itu diberikan dengan dosis yang berulang. Nah, di sini gambaran perubahan dosis pemeliharaan pada konsentrasi plasma dalam keadaan yang tunak tadi atau steady state. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa lihat bahwa clearance ya, atau dianalogikan dengan volume pasir. Ini dosis pemeliharaan. Nah, volume pasir yang dibersihkan dari kerikil itu tetap sama. Laju masuk dengan yang keluar. Jadi masuk terus keluar. Ini keadaannya tidak tunak ya. Ini keadaan yang tidak tunak. Jadi yang masuknya 3, yang keluarnya 2. Itu dan demikian seterusnya. Dosis tetap sama, akan tetapi dosis pemeliharaan atau jumlah kerikil yang ditambahkan ke dalam wadah per satuan waktu itu meningkat. Nah, dari 2 per menitnya menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5. Jadi ini dosis pemeliharaan. Pada fase awal ya, fase awal itu kan ada absorpsi seperti itu ya, distribusi seperti itu. Dan itu belum mencapai keadaan tunak. Nah, yang dibawa gitu ya, yang dimasukkan itu masih sedikit, tapi lama-lama bertambah seperti itu. Jadi 3, jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya bertambah. Karena dosis yang pemeliharaan tadi dosisnya diberikannya berulang. Nah, jumlah kerikil yang ditambahkan itu bertambah. Misalnya memang dosis yang diberikan itu sama ya. Jadi misalnya dosis obatnya adalah infusi intravena. Artinya diinfus gitu ya, diinfus lalu diberikan sebanyak 500 mg per 12 jam misalnya, atau per 6 jam. Nah, 50 mg atau jangan 500 deh, 50 mg per 12 jam. 6 jam misalnya, paling sering 6 jam atau bahkan 4 jam. Nah, setiap pemberian dosis ketika sudah mencapai 4 jam, maka diulang kembali dengan dosis yang sama. Setelah 4 jam kemudian diberikan lagi dengan dosis yang sama tadi, 50 mg per 4 jam pemberian. Nah, obat yang masih diharapkan seperti itu, obat yang sudah ada di dalam darah itu tidak lagi 50 mg. Jadi analoginya itu sudah mencapai waktu paruh eliminasi, kurvanya sudah mulai menurun seperti ini, sudah mulai mengalami penurunan, ya kita harus berikan kembali untuk menjaga konsentrasi obat itu tetap berada di dalam range terapeutik. Kita sudah berbicara ya tentang range terapeutik, jarak antara MAC dan MTC atau yang biasa disebut dengan jendela terapi. Jadi menjaga kadar obat itu tetap berada di daerah tersebut. Nah,
Kalau dalam keadaan tidak tunak, itu laju yang masuk dengan yang keluar itu tidak sama. Tetapi jumlah yang ditambahkan ke dalam wadah, jadi ini anggaplah tubuh kita ya. Tubuh kita terdiri dari plasma darah, nah meningkat. Karena itu konsentrasi kerikil atau obat itu meningkat hingga keadaan tunak baru tercapai. Nah, ketika misalnya Tadi itu kan kalau misalnya dia sudah mencapai tes tengah seperti ini, jadi kita suntikkan sudah 4 jam, kita suntikkan kembali dengan dosis yang sama, lalu dia kurvanya kan sudah mulai menurun, maka dia nanti akan kembali naik lagi karena sudah disuntikkan mendekati 4 jam tadi dengan asumsi obat sudah tereliminasi 50%-nya. Tetapi kondisi itu terjadi ketika obat sudah mencapai steady state-nya. Ketika obat itu belum mencapai steady state, maka dia akan terus mengalami peningkatan konsentrasi terus sampai mencapai steady state tadi seperti yang saya jelaskan di depan. Nah, ketika proses mencapai steady state ini, konsentrasi obat itu di dalam darah akan terus meningkat. Makanya tadi penambahan dosis ya, jumlah yang dimasukkan itu bertambah terus hingga keadaan tunak itu tercapai. Ketika sudah dalam keadaan tunak ya, pada keadaan ini laju penambahan kerikil ke dalam wadah sama dengan laju keluarnya kerikil dari wadah. Jika dosis pemeliharaan diturunkan, konsentrasi kerikil akan turun secara perlahan-lahan hingga keadaan tunak baru tercapai. Nah, jadi ketika tadi sudah tercapai keadaan tunak tadi kan konsentrasinya meningkat terus ya sampai pada keadaan steady state begitu ya, seimbang, maka laju yang masuk dengan yang keluar itu sama gitu ya, laju penambahannya itu sama ya, masuk 3 yang keluar juga 3, lajunya itu sama lajunya sehingga yang di bawah juga sama. Jika dosis tadi yang kita berikan 50 mg per 4 jam itu kita turunkan, maka konsentrasi kerikil akan turun secara perlahan. Jadi konsentrasi obatnya juga akan perlahan menurun. Nanti kita tambahkan lagi akan tercapai keadaan tunak yang baru. Nah, konsep ini harus kita pahami bersama ya, khususnya ketika kita melakukan pemberian therapeutic drug monitoring ya. Dan di mana salah satu aspek therapeutic drug monitoring adalah kita memberikan atau memastikan regimen dosis yang kita berikan sudah tepat. Di mana kapan kita menentukan obat ini perlu loading dose, obat ini dosis pemeliharaannya sekian, diberikannya dengan miligram sekian dan intervalnya sekian, interval pemberiannya sekian, sehingga kita memastikan konsentrasi obat di dalam darah itu tercapai steady state dan tetap berada di dalam range terapeutiknya. Jadi di antara MEC dan MTC. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya adalah kembali ke konstanta laju eliminasi. Nah, salah satu parameter farmakokinetik yang berperan juga dalam kita menentukan berapa interval pemberiannya. Kita salah satu yang harus kita tahu adalah waktu paruh eliminasi dari obat tersebut. Semisal obat parastamol diminum dengan dosis 3 kali sehari kalau dosis lazim 500 mg 3 kali sehari. Nah, setiap 8 jam. Kenapa ditetapkan setiap 8 jam? Karena diprediksikan bahwa waktu paruh eliminasi dari parastamol adalah 8 jam. Jadi diperkirakan 7-8 jam parastamol atau acetaminophen itu sudah mengalami 50% terabsorpsi dan 50%-nya akan mengalami eliminasi. Nah, konstanta laju eliminasi ini penting untuk diketahui ya dalam rangka kita ingin mengetahui waktu paruh eliminasi. Dan juga konstanta laju eliminasi ini berperan terhadap penentuan dari clearance dan volume distribusi. Jadi mereka ini semacam sahabat ya, semacam sahabat yang tidak bisa dilepaskan. Sama juga dengan waktu paruh eliminasi ya. Konstanta laju eliminasi adalah persentase dari jumlah total obat di dalam tubuh yang dikeluarkan per satuan waktu dan merupakan fungsi clearance dan volume distribusi. Jadi volume distribusi itu kan adalah jumlah obat ya yang dikeluarkan dari dalam tubuh
dengan satuannya adalah mililiter atau liter, jadi berapa banyak, bukan dikeluarkan ya, yang didistribusikan, yang didistribusikan ke sirkulasi sistemik. Lalu clearance ini dengan satuannya volume ya, liter per jam, jadi volume per satuan waktu. Jadi jumlah bersihan obat yang dibersihkan dari plasma ya, berapa banyak dalam setiap satuan waktunya. Nah, jadi kan berhubungan ya dengan laju eliminasinya, jumlah bersihannya per satuan waktu, ya, juga dengan volume yang didistribusikan ke sirkulasi sistemik. Demikian ya. K dapat juga dianggap sebagai fraksi dari volume distribusi yang akan dibersihkan dari obat per satuan waktunya, CL. Ya, CL itu sama dengan CL. Jadi semakin ini kan berbanding lurus ya, K dengan CL, tapi berbanding terbalik dengan VD. Semakin laju konstanta laju eliminasinya, maka akan semakin besar nilai jumlah bersihannya per satuan waktunya. Oke. Sebagai contoh, suatu obat dengan clearance-nya 10 liter per hari dan volume distribusinya 100 liter akan memiliki konstanta laju eliminasi dengan persamaan di depan tadi 0,1 per hari. Jadi 0,1 per hari. Mengandung arti dalam satu hari volume yang dibersihkan adalah 1/10-nya atau 10% dari volume total distribusi. Nah, jadi misalnya di sini ada 100 liter per hari, gitu 10 ini harusnya ya. 10 ini, maaf saya salah tulis. Ini 10 liter per hari dan dibagi dengan volume distribusinya 100, maka didapatkan 1/10, yang artinya ya dalam satu hari volume yang dibersihkan 1/10-nya atau 10%-nya. Nah, konstanta laju eliminasi juga bisa ditentukan dengan perbandingan konsentrasi awal dan konsentrasi pada waktu berikutnya yang dilenkan. Nah, dua konsentrasi plasma yang diukur selama fase penurunan antar dosis atau setelah dosis tunggal dapat digunakan yang ini. Jadi ada C0, lalu naik tadi steady state, lalu turun pada jam tertentu C1 atau C0, atau juga bisa yang dari awal C1 dibagi dengan C2. Nah, kita lihat yang ini. Konsentrasi plasma pertama harus lebih tinggi dibanding yang kedua. Ya, yang pertama ini C1 harus lebih tinggi daripada yang kedua. Lalu interval waktu T ini adalah interval waktu antar sampel plasma. Ingat bahwa prinsip TDM kita melakukan pengambilan sampel ya, sampel plasma pada pasien. Nah, sampel plasma yang biasanya kita ambil adalah ada beberapa titik cuplikan. Nah, salah satu yang bisa kita pakai untuk menghitung konstanta laju eliminasi dengan persamaan seperti ini. Tips kuncinya, key point-nya adalah estimasi nilai K yang akurat diperoleh jika waktu antara C1 dan C2 sedikitnya 1 kali waktu paruh. Nah, jadi nilai K yang akurat diperoleh jika waktu antara C1 dan C2 sedikitnya 1 waktu paruh. Jadi waktu pengambilan sampel pada C1 misalnya adalah pada jam ke-7. Lalu waktu paruh eliminasi obat tersebut adalah 3 jam. Maka ditunggu dari 3 jam dari jam 7 itu jam berapa? Nah, disitulah diambil C2. Atau C2 harus sama dengan atau kurang dari separuh nilai C. Nah, bisa kurang dari atau lebih kecil separuh dari nilai C2 ini ya, C2. Interval waktu sebesar 1 waktu paruh merupakan nilai minimum dan interval lebih panjang dari 1 waktu paruh. Nah, minimumnya itu ya interval waktu paruh tadi, seperti yang acetaminophen tadi ya, waktu paruhnya 8 jam, ya 8 jam intervalnya. Meski nilai K dapat dihitung berdasarkan 2 dikali konsentrasi obat selama fase penurunan, apabila intervalnya kurang dari 1 waktu paruh, maka nilai K tidak bisa
akan bervariasi dan tidak akurat. Makanya tadi intervalnya harus 1 kali waktu paruh, ya, interval pengambilan sampelnya ini loh harus 1 kali waktu paruh. Nah, ini kita masuk ke waktu paruh eliminasi. Waktu yang dibutuhkan oleh jumlah total obat di dalam tubuh atau konsentrasi obat dalam plasma untuk berkurang sebanyak setengahnya. Waktu paruh itu kan ada waktu paruh eliminasi dan ada waktu paruh absorpsi. Dilambangkan dengan ini beta ya, beta T setengah untuk membedakannya dengan T setengah distribusi dalam ini kalau kita bicara 2 kompartemen. Kalau 2 kompartemen itu kan kurvanya ada 2 fase ya, absorpsi dan distribusi. Nah, ini persamaannya waktu paruh 0,693 dibagi dengan K, di mana jika nilai K diturunkan dari CP selama fase penurunan, T pengambilannya tadi tetap prinsipnya adalah harus sedikitnya 1 kali waktu paruh. Ya, untuk untuk menentukan ini K-nya, lalu kita bisa menghitung waktu paruhnya. Nah, ini juga sama. Kalau diketahuinya adalah VD dan CL, maka kita bisa langsung menghitung dengan persamaan seperti ini, di mana K tadi adalah CL dibagi dengan VD, karena rumus dari waktu paruh itu adalah 0,693 ya per K. Karena ini per K, maka ini ada sama dengan dikali dengan 0,69 dikali 1 per K gitu ya. 1 per K, di mana K itu adalah CL dibagi dengan VD. Ketika 1 per K gitu ya, 1 per K tadi. K itu adalah nih CL dibagi VD. Nah, karena ini di bawah ya 0,693 dibagi 1 K. Berarti 0,693 dikali 1 per CL dibagi VD. Nah, sehingga VD-nya naik. Nah, 0,693 dikali VD dibagi CL. Jadi, ini adalah kutak-katik rumus matematika, ya. Tidak begitu sulit. Apabila T setengah eliminasinya lebih panjang dari nilai lazim obatnya, kemungkinan disebabkan oleh penurunan CL dan bukan karena peningkatan VD. Jadi, kalau T setengahnya lebih panjang, harusnya kan kalau dari rumus ini kan terlihat berbanding lurus dengan VD ya. Berarti makin besar dong volume distribusinya. Ternyata tidak. Nilai waktu paruh yang sangat lambat menjadi lebih panjang, misalnya jadi lebih lambat, itu bisa dipengaruhi oleh CL-nya yang menurun. Gitu ya. Jumlah bersihan obat per satuan waktunya menurun. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi klinis konstanta laju eliminasi dan T setengah untuk apa sih gitu ya. Yang pertama, kita bisa mengestimasi waktu untuk mencapai konsentrasi plasma dalam keadaan tunak setelah kita berikan dosis pemeliharaan tadi, ketika diberikan atau diubah. Lalu kita bisa mengestimasi waktu eliminasi seluruh sebagian obat dari tubuh setelah obat itu dihentikan. Nah, jadi ketika obatnya sudah selesai, sudah dihentikan, kita bisa mengestimasi waktu untuk mengeliminasi seluruh obat dari tubuh setelah pemberiannya dihentikan. Berapa lama sih obat ini sudah habis gitu. Mungkin nanti kaitannya adalah dengan interaksi obat ya, mungkin dengan interaksi beberapa obat yang secara farmakokinetik dan keparahannya major mungkin, sehingga harus dipastikan dulu obat yang diberikan secara intravenanya itu harus tereliminasi seluruhnya atau sebagiannya. Memprediksi kadar plasma dalam keadaan yang tidak tunak setelah infusnya mulai diberikan. Memprediksikan kadar plasma dalam keadaan tunak ya berdasarkan kadar yang dalam keadaan tidak tunak tadi yang ditentukan pada waktu tertentu setelah infus mulai diberikan. Jadi ketika infus diberikan ya, loading dose diberikan gitu ya, atau infus diberikan, kita bisa tahu ini dalam keadaan tidak tunak. Nah, kita bisa memprediksikan kadar plasmanya karena nilai konstanta laju eliminasinya sudah tahu gitu. Dimana konstanta laju eliminasi kan juga
dalam keadaan tunak, dalam keadaan belum tunak, belum seimbang yang masuk dan yang keluar. Menentukan interval bila tingkat fluktuasinya konsentrasi plasma yang diharapkan dalam interval pendosisan diketahui, menentukan fluktuasi konsentrasi plasma. Ya, jadi salah satu pentingnya konstanta laju eliminasi dan waktu paruh adalah menentukan interval. Tadi seperti contoh acetaminophen tadi ya. Oke, tadi kita sudah berbicara banyak tentang waktu paruh eliminasi dan konstanta laju eliminasi. Sekarang kita lihat kadar plasma atau konsentrasi plasma. Ini adalah gambaran kurva ketika obat diberikan dengan infus ya. Lalu tiba-tiba infusnya dihentikan pada 2 kali waktu paruhnya. Misalnya waktu paruhnya 4 jam, 2 kalinya setelah 8 jam dihentikan. Apabila obat itu diberikan dalam bentuk infusi yang konstan kecepatannya, ya, konsentrasi plasma yang akan dicapai pada waktu tertentu seringkali perlu diprediksi. Jadi ketika kita memberikan obat ke pasien, infusinya itu konstan, dosisnya tetap, lajunya juga tetap, seringkali konsentrasinya harus diprediksikan. Ini jangan-jangan kadarnya ini udah masuk ke jendela terapi atau belum. Ini ada kurva tadi ya. Ini kurva seperti tadi di depan, ini konsentrasi obat, ini waktu. Di sini ada T1, ini ada T2. Infusi diberikan pada saat infusinya dihentikan ya. Tiba-tiba pada 2 kali waktu paruh obatnya 4 jam, 2 kalinya 8 jam, setelah 8 jam tiba-tiba dihentikan. Ketika dihentikan, kita ambil sampelnya, kita lihat konsentrasinya di mana simbolnya adalah C1. Nah, setelah itu pada waktu T1 ya ini ya, pada waktu T1. C1 adalah konsentrasi yang dicapai pada waktu T1 setelah infusinya dimulai. C2 adalah konsentrasi yang dicapai pada interval itu setelah infusinya dihentikan. Jadi C1 ini adalah pada saat T1 setelah infusinya dimulai ya. Tiba-tiba kan dihentikan. Nah, berarti waktunya yang ini. Tadi berjalannya berapa lama ya? 8 jam. Berarti T1-nya 8 jam. Infusinya dihentikan. Di sini C-nya kadarnya berapa? Lalu setelah dihentikan, berarti kan C2. Nah, setelah dihentikan ini kadarnya sekarang berapa ya setelah dihentikan ya? Berarti itu C2. Gitu ya. Oke. Pertama, laju suatu obat itu mendekati keadaan tunak jika ditentukan oleh K eliminasi tadi. Karena itu ini ada yang namanya persamaan fraksi keadaan tunak yang dicapai pada waktu T1. Fraksi keadaan tunak yang dicapai ya. Lalu ada konsentrasi plasma rata-rata pada keadaan tunak CSS rata-rata. Itu menggunakan persamaan, ini adalah bentuk garamnya. Biasanya kalau tidak diketahui di soal 1 nilainya, tetapi jika nilai garamnya itu tertentu misalnya 0,5, maka diketahui F ini bioavailability, dosis dibagi dengan tau, dibagi dengan clearance. Tau ini lamanya infus ya. Oke. Lalu di sini kita ingin mengetahui C1, konsentrasi yang diharapkan pada waktu tertentu T1 setelah infusnya dimulai. Oke, tadi kita hentikan. Sekarang berapa ya konsentrasinya? Harusnya kan sudah naik gitu ya, sudah besar, lebih besar dibanding yang C2. Nah, untuk mencari nilai C1 tadi dimasukkanlah CSS rata-rata ya dikali dengan fraksi ini, fraksi keadaan tunak yang dicapai pada waktu T1. Biasanya infusi ini juga dihentikan setelah tercapainya keadaan tunak. Kira-kira berapa nih keadaan tunaknya begitu ya. Nah, ini fraksi keadaan tunak yang dicapai pada T1. Karena tadi sudah dihentikan pada T1, maka ini 1 dikurangi epsilon min KT1. Sudah ada penurunan karena infusnya dihentikan. Ya. Oke, kita masukkan, dapatlah persamaan seperti ini. Nah, oke, jika konsentrasi C1-nya ditentukan sebelum konsentrasi keadaan tunak tercapai, maka konsentrasi mendekati keadaan tunak yang akhirnya harus dicapai dapat diestimasi. Jadi misalnya begini, lain cerita lagi nih ya. Semisal ketika infusnya dimulai, dihentikannya tiba-tiba pada saat belum mencapai steady state.
Nah, belum mencapai, tiba-tiba ada kondisi apa pada pasien, yaitu kondisi klinis pasien yang membuat infusnya harus dihentikan. Nah, berarti kan belum mencapai keadaan tunak, maka harus ada konsentrasi, harus ada dosis lagi yang diberikan untuk mencapai konsentrasi tunak yang diharapkan. Nah, kita harus bisa memprediksi berapa konsentrasi tunak yang akan diharapkan. Nah, harus dicapai begitu ya, dengan mencari konsentrasi rata-rata ya, C1 dibagi 1 min epsilon min KT1. Jadi tinggal dibalik-balik rumusnya ya. Oke. Nah, sekarang tadi kita memprediksikan infusnya dimulai. Sekarang kita udah tahu cara mencari C1. Sekarang kita ingin tahu kadarnya setelah dihentikan. Nah, sembarang waktu setelah infus dihentikan, C2 dapat diestimasi ya, mengkalikan konsentrasi plasma yang diukur, yang diprediksi C1 tadi pada waktu infus dihentikan dengan fraksi obat yang tertinggal pada T2 akhir dari infusnya. T2 dong. Saya mau tahu dong konsentrasi saat dihentikan berapa ya, C2 ya pada saat T2 setelah infus dihentikan sampai diambilnya kadar yang kedua ini, berapa waktunya. Misalnya 4 berarti 4 jam. Masukkan ke persamaan, karena sudah ada kurva penurunan. Ingat, ketika ada penurunan maka ada epsilon min KT. Nah, ini ya. Min KT tinggal disesuaikan T-nya yang T berapa? T2 pastinya, karena saat infus dihentikan. Oke. Contoh, sekarang kita lihat contoh. Konsentrasi teofilin yang diharapkan pada 8 jam setelah infusi teofilin 80 mg. Dia diharapkan pada 8 jam setelah infusi teofilin. Nah, berarti di sini 8 jam ya. Ya, 8 jam. Bentar dulu. Sebentar. Konsentrasi teofilin diharapkan pada 8 jam setelah infusi adalah 80 mg per jam. Dihentikan dapat digunakan untuk mengilustrasikan prinsip ini. Teofilin diasumsikan telah diberikan selama 16 jam. Nah, ternyata bukan 8 jam, 16 jam. Di atas ini cuman pengecoh. 16 jam kepada pasien dengan clearance teofilinnya sekian, waktu paruhnya sekian, sehingga didapatkan K eliminasinya atau konsentrasi eliminasinya sekian. Perhitungan dapat disesuaikan dengan rumus berikut. Kita ingin mencari konsentrasi yang ini. Nah, saat dihentikan, ya, saat dihentikan itu berapa dosisnya? Masukkan, kalau tidak diketahui, tidak disebutkan, maka S-nya 1. Karena ini intravena ya, disuntikkan. Nah, maka bioavailability-nya 100 atau 100% masuk, sehingga 1. Dosisnya 80 mg tadi per jam ya, dibagi dengan interval pemberian obatnya. Tahu ya, interval pemberian obatnya jam setelah infusi teofilin. Oke, atau lajunya ya. Ya, interval sih. Biasanya tahu itu interval. Bukan waktu ya, tapi tahu itu interval dosing atau interval pemberian. Diberikan setiap 4 jam atau 3 kali sehari, berarti taunya 8 jam. Nah, ini per jam, sehingga ini 1 dikali dengan 1 min epsilon, ini keeliminasinya ya, dikurang ya, jam per jam ini ya, maksudnya per jam pangkat minus 1. Nah, dikali dengan 16 jam, T1-nya 16 jam. Ini karena sudah diberikannya selama 16 jam, maka T1-nya ini 16 jam. T1-nya ini 16 jam. Ya. Lalu dikali dengan epsilon, ini keeliminasi per jam atau jam pangkat minus 1, dikali T2, 8 jam setelah infusi. Konsentrasi 8 jam setelah infusi dihentikan. Nah, berarti T2-nya yang 8 jam. Ya, jadi harus benar-benar membaca soal dengan baik. Oke. Sehingga dihasilkanlah sekian. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah tau interval pendosisan
Jika tujuan terapi setelah meminimalkan fluktuasi kadar plasma antar dosis hingga tidak lebih dari 50%, maka intervalnya harus lebih kecil atau sama dengan waktu paruh sehingga tidak terjadi fluktuasi, ya. Nah, kita lihat kurva yang ini saja. Nah, di sini kan sebenarnya ada lagi kurva gini ya. Ada garis lurus seperti ini. Ketika obat diberikan mencapai Cmax ya, steady state, maka dia mulai mengalami penurunan. Sebelum dia turun jauh ya, supaya tetap menjaganya dalam jendela terapi, maka diberikan kembali, naik lagi mencapai Cmax ya dan steady state, maka turun kembali nanti dan seterusnya, sehingga harus diberikan berulang. Nah, interval pemberiannya ini itu harus kurang dari waktu paruh atau minimal 1 kali waktu paruh. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi fluktuasi, ya, tidak terjadi fluktuasi begitu. Pada pemberian intermittent, apabila interval pemberian sama dengan waktu paruh, kadar plasma obat berada di atas kadar plasma rata-rata keadaan tuna, sekitar 50% dari waktu. Pemberian oral mencerminkan CSS max-nya lebih kecil dan lebih lambat daripada IV bolus. Ya, kalau pemberiannya oral, ya, maka konsentrasi maksimumnya pada saat steady state-nya itu lebih kecil daripada intravena. Kalau yang seminnya juga sama, konsentrasi minimum ya pada saat steady state juga lebih kecil yang oral. Karena oral mengalami fase absorpsi. Kalau yang intravena, intravaskular ya itu tidak mengalami fase absorpsi. Tahu ada interval antar pemberian, T itu waktu mulai dari kadar puncak ya, setelah 1 dosis diberikan sampai dengan waktu pengambilan sampel. Ini oral, kelihatan ya titik-titik ini lebih di bawah kurvanya. Kalau yang tinggi ini garis lurus ini adalah bolus, jadi lebih besar. Gitu ya. Ini persamaannya untuk mencari CSS rata, CSS min, max, dan CSS pada waktu pertama T1. Ya. Sebagai contoh, ini jika pasien mengkonsumsi digoxin setiap hari dosisnya sekian, konsentrasi plasma terendah pada keadaan tuna sebesar sekian, 3,8. Clearance digoxin untuk pasien ini dapat dihitung. Nah, kita mau mencari clearance. Jadi mengambil dari mengutak-atik dari rumus yang CSS rata ini. Selain itu, dengan menggunakan nilai VD dari literatur dan nilai clearance dari literatur, nilai estimasi K yang baru dapat diperoleh. Nah, nanti kita akan coba membahas contoh-contoh soal di video-video berikutnya. Begitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke terakhir, maksimum dan minimum, konsentrasi maksimum dan minimum. Nah, setelah tadi bicara waktu paruh eliminasi, konstanta laju eliminasi, ya kita bicara konsentrasi obat dalam plasma, di mana konsentrasi itu obat dalam plasma akan mencapai suatu keadaan yang dinamakan dengan maksimum pada Tmax ya, dan akan mengalami yang namanya penurunan mencapai pada konsentrasi minimum. Untuk obat yang indeks terapi sempit, fluktuasi konsentrasi obat dalam plasma itu terjadi antar dosis. Nah, seperti tadi ya, terjadi antar dosis pemberian ini, fluktuasi seperti itu, penumpukan. Prediksi terhadap CSS max dan CSS min penting dilakukan jika interval dosisnya lebih lama dari waktu paruh. Nah, kok intervalnya waktu paruhnya 4 jam, intervalnya setiap 12 jam. Bisa jadi seperti itu ya. Untuk paruh dan kadar CSS min-nya digunakan untuk memantau terapinya, efek terapi. Nah, sampel plasma dalam TDM itu seringkali diambil pada kadar palung atau tepat sebelum dosis berikutnya. Biasanya di sini ya, bagian pada fase penurunan untuk sebelum diberikannya dosis berikutnya. Nah, karena CSS-nya digunakan untuk memantau efek terapinya. Diberikan CSS merupakan parameter yang paling reproducible, artinya bisa diulang gitu ya, dan bisa mewakili bahwa ini tercapai atau tidak efek terapinya dan range terapinya bagaimana. Ini persamaan untuk menentukan CSS max. CSS ini konsentrasi steady state maksimum ya. Jadi konsentrasi maksimum obat dalam keadaan steady state. Persamaan 1 dan 2 mengasumsikan bahwa obat memiliki laju absorpsi
ya, laju absorpsi dan laju distribusi yang cepat dalam kaitannya dengan waktu paruh, eliminasi, dan interval dosisnya. Asumsi ini valid sepanjang sampel konsentrasi obat untuk TDM tidak diambil selama fase absorpsi distribusi. Makanya sampel TDM itu diambil pada fase penurunan nih, eliminasi ya. Di sini ada faktor garam, bioavailability, dosis dibagi volume distribusi dibagi 1 pangkat epsilon pangkat min KT. K ini konsentrasi laju eliminasi ya. Lalu ini juga sama, lebih disimpelkan lagi, ini naik gitu jadi 1 per T ini biasanya T mencapai CSS max. Nah, kita masuk ke yang minimum. Kalau kita bicara minimum ya, pasti ada yang namanya penurunan pangkat epsilon pangkat min KT. Ini. Kalau yang maksimum itu 1 min, ada 1 di depannya. Nah, ini adalah CSS min ya. CSS min sama dengan CSS max dikurangi delta C ya, delta C, maka CSS min bisa dijabarkan menjadi seperti ini. Nah, ini dia ya. CSS max ini kan ini tadi ya, tinggal dimasukkan ini. Nah, tadi seperti yang di depan sudah berkali saya katakan bahwa ketika ada penurunan maka terjadi maka simbolnya adalah epsilon pangkat min KT. Kalau ini epsilon pangkat min K tau. Ya, intervalnya tahu, interval pemberian, interval dosisnya. Nah, jadilah seperti ini persamaannya. Jika sampel dalam keadaan tunak diambil pada waktu tertentu di luar konsentrasi puncak, maka konsentrasinya dapat dihitung dengan persamaan seperti ini. Tinggal kita masukkan sampel dalam keadaan tunak diambil pada waktu tertentu, makanya ada C-nya CSS1. Taunya tahu yang pada jam keberapa yang diambil tertentu itu di luar konsentrasi puncak dan palung. CSS min juga biasanya dapat diasumsikan mendekati konsentrasi rata pada keadaan tunak. Dapat juga digunakan untuk menghitung clearance ya. Asumsi ini juga dapat diterapkan ketika interval dosis lebih pendek dibandingkan waktu paruhnya. Oke. Nah, demikian tadi pemaparan parameter-parameter yang akan digunakan ya selama kita therapeutic drug monitoring. Sebelum kita memahami therapeutic drug monitoring, kita harus memahami dulu apa makna dari masing-masing parameter ya, tujuannya bagaimana, prinsip-prinsipnya, persamaan-persamaan yang bisa diterapkan sampai kepada konsentrasi maksimum steady state ya, konsentrasi minimum steady state, sehingga kita bisa dapat menentukan regimen dosis yang sesuai kepada pasien begitu. Dan ketika sudah dilakukan TDM terjadi masalah terkait dengan konsentrasi obat dalam plasma yang tidak sesuai dengan seharusnya, misalnya dia subterapeutik atau malah risk toxicity, maka kita bisa lakukan adjustment dose ya, dose regimen gitu. Jadi dose regimen adjustment, melihat apakah dosisnya yang kita rubah atau intervalnya yang kita rubah, interval pendosisannya yang kita rubah atau keduanya. Selanjutnya kita juga harus terus memastikan setelah regimen dosis yang kita berikan, maka kita pantau kembali mulai dari waktu paruhnya, konsentrasi laju eliminasi hingga pada pemantauan konsentrasi maksimum steady state dan minimum steady state-nya ya, untuk memastikan regimen dosis yang kita berikan atau regimen dose adjustment-nya tercapai efek terapinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.